Kembali Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan menggeledah dan penjemputan paksa terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming di sebuah apartemen di Jakarta terkait dugaan kasus korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Penggeledahan dan penjemputan paksa dilakukan karena KPK menilai Mardani Maming tidak kooperatif setelah dikirimkan surat panggilan kedua pada 21 Juli. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan, tim penyidik KPK tidak menemukan Mardani Maming saat penggeledahan dan penjemputan paksa. KPK pun bisa memasukkan Mardani Maming dalam DPO KPK. Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tim penyidik KPK sempat menggeledah apartemen mewah yang diduga milik Mardani Maming di Jakarta. Atas penetapan status tersangkanya oleh KPK, Mardani Maming pun menempuh langkah hukum pra-peradilan. Lebih lengkap soal penggeledahan dan penjemputan paksa terhadap politisi PDIP Mardani Maming, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di KPK. Cindy, apakah Mardani Maming sudah dijemput ke KPK? Ya, Friska, seperti tadi juga disampaikan bahwa informasi terakhir dari KPK sudah dikonfirmasi bahwa dalam upaya penjemputan paksa dan juga penggeledahan di apartemen di kawasan Jakarta Pusat itu tersangka Mardani Maming tidak ditemukan. Sehingga saat ini langkah yang tengah dilakukan oleh tim penyidik KPK adalah terus mencari keberadaan ataupun juga lokasi dari Mardani Maming. Memang kalau dari penggeledahan tadi kami juga sempat menanyakan apakah ada barang yang dibawa KPK untuk menambah daftar barang bukti, karena sebelumnya penggeledahan apartemen ini juga sudah pernah dilakukan, tapi tadi dijawab oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri tidak ada karena hari ini fokusnya memang adalah untuk mencari keberadaan tersangka. Ada 4 poin yang tadi disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Yang pertama adalah menyebutkan bahwa Mardani Maming ini tidak kooperatif sehingga bisa dilakukan jemput paksa. Ini yang dilakukan pada hari ini, dan karena tidak kooperatif maka KPK juga bisa memasukkan Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang KPK. Kemudian juga mengultimatum pihak-pihak yang terkait untuk tidak mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK maupun juga dengan menyembunyikan keberadaan dari Maming. Kemudian juga meminta kepada masyarakat bila mengetahui posisi maupun juga lokasi keberadaan dari Mardani Maming untuk memberitahukan kepada KPK agar hal ini dapat segera dituntaskan. Dan yang keempat juga yang disampaikan adalah mempersilahkan Mardani Maming untuk menyampaikan hak-haknya sebagai tersangka di depan tim penyidik KPK. Itu 4 hal yang disebutkan oleh KPK. Nah, kalau tadi memang soal tidak kooperatif dan juga upaya penjemputan paksa, ini sebelumnya sudah pernah disebutkan oleh KPK. Karena 2 kali surat panggilan dilayangkan, tapi 2 kali juga Mardani Maming tidak hadir. Yang pertama pada tanggal 14 Juli 2022 tidak hadir karena pengacaranya menyebutkan untuk ditunda karena tengah mengajukan pra-peradilan yang ingin diuji dalam pra-peradilan itu adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Yang kedua adalah juga meminta kepada hakim agar proses penyidikan dinyatakan tidak sah. Kemudian untuk yang kedua, panggilan pada tanggal 21 Juli 2022 juga tidak hadir. Alasannya adalah menunggu terlebih dahulu hasil ataupun juga pembacaan putusan dari hakim pada Rabu besok, Friska dan juga saudara. Kita dengarkan dulu pernyataan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri berikut ini. Kami peroleh, tim penyidik tidak menemukan keberadaan dari tersangka di tempat dimaksud. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka yang tidak kooperatif, tentu sesuai dengan hukum acara pidana, KPK dapat melakukan jemput paksa dan kemudian secara bertahap juga dapat menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO yang kemudian kami publikasikan secara terbuka kepada khalayak. Sehingga siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan dari tersangka ini bisa melakukan penangkapan dan ataupun melaporkan kepada KPK secara langsung ataupun aparat yang berwenang. Sementara kalau poin soal ultimatum agar tidak adanya proses intervensi maupun juga penghambatan penyidikan ini juga sudah pernah disampaikan oleh KPK. Ini ditunjukkan dari diterjunkannya tim penyidik KPK dalam setidaknya 2 kali dalam proses pra-peradilan Mardani Maming di PN Jakarta Selatan untuk memantau jalannya
persidangan. Karena kalau dari KPK menyebutkan ada informasi, ada pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan intervensi. Ini akan kita lihat lagi, Friska dan juga saudara, kapan DPO ini akan secara resmi diterbitkan, karena untuk pencekalan juga sudah dilakukan. Kemudian kapan, apakah Mardani Hamaming juga kemudian akan menyerahkan diri kepada KPK, Friska. KPK bilang Mardani Maming bisa masuk DPO. Cindy Permadi langsung dari gedung KPK, Jakarta.